You're sweet. $10,000 just to put your mind. We can stop Mr. Kamel from fleecing another woman. Actually, I don't know if he travels. Halo semuanya, penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys. Kini Crush Movie kembali lagi nih. Nah, kita akan membawakan film dengan judul Love at First Light. Nah, film ini bergenre romance dan tayang perdana pada 18 Januari 2024. Film ini cocok banget nih ditonton buat kalian yang lagi gabut atau lagi jam istirahat saat lagi bekerja. Nah, film ini sendiri menceritakan tentang seorang gadis cantik yang sedang mencari pacar lewat aplikasi pencari jodoh. Tapi dia bukannya menemukan pria baik-baik, tapi dia malah bertemu dengan seorang penipu yang sangat memiliki sifat romantis terhadapnya. Seperti apa ya kelanjutan hubungan mereka berdua? Film ini sendiri mendapatkan rating 4,7 versi IMDb. Tidak usah berlama-lama lagi, pasti kalian semua sudah penasaran kan? Oke, yuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya kalian tahu review-review film terbaru dari kita. Dan inilah film Love at First Light. Scene awal film ini adalah seorang wanita yang sedang terburu-buru sambil membawa tas. Dia dipandu nih oleh seorang pria bernama Walker yang sepertinya mereka bekerja sama mencuri uang di sebuah bank. Terdapat seorang karyawan cantik bernama Kate yang keciduk oleh rekan kerjanya bernama Vivian karena dia kerjaannya hanya bermain aplikasi pencari jodoh terus. Kate tidak memiliki pacar guys, karena dia selalu bertemu dengan orang yang salah. Dan tak lama kemudian Kate memberitahu kalau ada salah satu pria bernama Walker yang sepertinya mereka cocok nih. Dia langsung mengajak ketemuan nanti malam untuk minum-minum dan Vivian mengingatkan Kate untuk berhati-hati. Pada malam harinya Kate bertemu dengan Walker yang dia kenal di sebuah aplikasi pencari jodoh. Tapi anehnya dia sedang bertengkar nih dengan seorang wanita. Tapi Kate tidak mempermasalahkan itu dan dia tetap lanjut kencan nih bersama Walker. Mereka pun mengobrol tentang pribadi mereka masing-masing, mulai dari alamat rumah, pekerjaan, dan profesi mereka. Walker ini bekerja sebagai pengamat seni yang kaya raya guys. Jadi dia sepertinya langsung suka nih sama pribadi Walker. Walker juga bilang kalau dia sering bekerja keluar kota dan bahkan keluar negeri sampai beberapa hari. Kata-kata Walker sangatlah manis dan saat mereka akan pulang, Walker langsung mencium Kate. Widih, padahal kan baru bertemu pertama kali ya guys, tapi udah dapet kiss nih si buaya Walker. Keesokan harinya saat Kate baru datang, dia langsung mendapatkan kiriman bunga dari Walker. Sepertinya Walker ini adalah pria yang romantis ya guys. Dan Vivian mulai bertanya-tanya tentang pria yang dikenjangi oleh Kate. Setelah itu Walker menelpon dan dia mengabarkan kalau selama 2 minggu dia harus pergi keluar kota. Tapi Kate tidak masalah karena dia juga dijanjikan akan diajak jalan-jalan saat Walker pulang nanti. Hari-hari pun berganti, di mana Kate mulai makin intens nih hubungannya bersama Walker. 2 minggu kemudian Walker datang ke rumah Kate dan langsung mengajaknya jalan-jalan ke taman kota. Walker mengajak Kate untuk ikut saat dia bekerja, tapi Kate menolaknya karena dia harus masuk setiap hari ke kantornya. Tidak sengaja ada anjing yang lewat dan Kate cerita kalau dia dulu juga punya anjing peliharaan. Seperti biasa Walker pergi keluar kota dan dia selalu video callan nih bersama Kate. Di sini Walker menembak Kate lewat telepon guys dan mereka pun pacaran cie. Keesokan harinya Kate menceritakan nih kepada Vivian soal pekerjaan Walker dan hubungannya yang sudah jadian ini. Kate seperti tidak mau diberi masukan oleh Vivian karena Kate seperti sudah cinta buta gitu guys. Pada malam harinya tiba-tiba dia menemukan telepon nih dari Walker dan bilang kalau Walker berjalan kaki menuju ke rumahnya. Jadi dia meminta jemput Kate. Tanpa pikir panjang Kate pun langsung menjemputnya, tapi sikap Walker seperti aneh gitu guys. Dia terburu-buru dan seperti bersembunyi dari seseorang. Mereka pun pulang dan tiba di rumah Kate. Dia mulai mengarang cerita nih tentang masalah tadi. Dia bilang kalau dia sedang diincar oleh penjahat yang mengancam pekerjaannya. Jadi dia tidak pernah berani melaporkan hal ini kepada polisi karena pekerjaannya juga akan terancam. Di sini Kate mulai makin mengerti walaupun dia juga sadar kalau pekerjaannya Walker agak berbahaya. Dan ya, ciuman andalan Walker pun menenangkan ini semua. You're sweet. Pada malam hari Kate tidak bisa tidur nih. Dia terbangun dan penasaran sama barang yang tadi dibawa oleh Walker. Barang ini adalah lukisan mahal yang Walker bilang kepada Kate. Kate penasaran dan dia membuka lukisan ini diam-diam. Saat dia akan membukanya, tiba-tiba Walker di belakangnya dan menanyakan apakah Kate ingin melihatnya. Walker dengan senang hati membukakan lukisan itu untuk dilihat oleh Kate. Pada malam hari keesokannya,
Kate mengajak Vivian untuk bertemu dengan Walker, yaitu supaya Vivian percaya sama laki-laki pilihannya yang ia temukan di aplikasi pencari jodoh. Walker pun datang. Vivi berkenalan nih dengan Walker. Mereka pun mengobrol dan Walker bilang kalau dia bekerja di sebuah galeri lukisan seni Scrabble. Malam hari sebelum mereka tidur, mereka mengobrol apalagi soal tadi Walker masih baru pertama kali kenalan dengan Vivian. Walker curhat nih kepada Kate kalau dia memiliki sebuah masalah di kartu kreditnya karena pergerakannya hampir dicurigai sebagai penipuan karena nominal yang sangat besar. Sampai akhirnya Kate menawarkan kartu kreditnya jika ingin dipinjam dan Walker langsung menerimanya dan dia bahkan memberinya uang sekepok untuk jaminannya untuk meyakinkan Kate. $10,000 just to put your mind. Di tempat kerjanya, Vivian langsung menghampiri Kate dan bilang kalau galeri seni yang bernama Scrabble itu sebenarnya tidak ada. Jadi semua yang dikatakan oleh Walker tadi malam adalah bohong. Vivian sudah mengingatkan Kate nih kalau sepertinya dia adalah penipu. Tapi Kate tetap bersikukuh nih kalau dia memiliki banyak bukti yang meyakinkan kalau Walker adalah orang yang benar-benar baik. Mulai dilihat dari sosmednya dan apalagi tadi malam dia memberikan uang yang sangat banyak kepada Kate. Vivian tidak bisa bertindak banyak dan dia hanya meminta Kate untuk berhati-hati. Di rumahnya sepulang Kate belanja, tiba-tiba Walker datang dengan wajah yang luka-luka, seperti habis digebukin orang nih. Dia bilang kalau dia menjadi salah sasaran orang-orang yang dianggap sebagai pencuri, jadi dia yang menjadi korbannya. Kate menyuruh Walker untuk beristirahat di rumahnya sampai dia baikan. Karena Walker membutuhkan obat yang dimana di rumahnya tidak ada, jadi Kate harus pergi keluar untuk membeli obat. Tapi baru aja Kate keluar untuk membeli obat, tiba-tiba Walker langsung mengambil dokumen-dokumen penting milik Kate dan dia mau memfotonya. Sepertinya perkataan Vivian hampir terbukti nih guys. Saat Kate akan berangkat, tiba-tiba dia lupa kalau di mobilnya dia punya persediaan obat. Jadi Kate tidak jadi pergi dan kembali masuk sambil membawakan Walker obat. Kate langsung kembali ke tempat duduk yang tadi. Kate menanyakan soal pekerjaan yang katanya Vivian galeri seninya tidak ada. Dan Walker dengan tenangnya berkata dia alasan nih dia akan terlihat wow di depan Vivian supaya mendapatkan restu darinya. Keesokan harinya di pagi hari, tiba-tiba Walker sedang teleponan nih dengan orang penting gitu guys. Dia bilang kepada Kate kalau dia harus meninggalkan kota ini selama 1 minggu untuk bertemu dengan kliennya yang sangat penting. Tapi dia punya masalah soal rekeningnya yang masih diblokir. Dan Kate langsung seperti biasa menawarkan kartu kreditnya kepada Walker untuk dipakai sementara. Di sini Walker seperti mempersiapkan segalanya guys. Dia mempersiapkan warisan yang semua hartanya akan jatuh ke tangan Kate jika ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Kate yang mendengar itu sangat lega dan memberikan kartunya kepada Walker. Vivian menanyakan kabar Kate, apakah hubungannya masih baik-baik saja. Vivian sepertinya punya firasat nih dan meminta Kate untuk menceritakan sesuatu padanya. Tapi Kate memilih untuk diam dan tidak menceritakan kalau dia meminjamkan kartu kreditnya kepada Walker. Kate melihat followernya dan dia menemukan seorang gadis yang memegang minuman. Kate langsung datang ke sebuah kafe dan bertemu dengan gadis bernama Eliza. Kate bilang kalau dia seperti pernah melihatnya dan mereka pun ngobrol. Ternyata mereka pernah bertemu saat pertama kali bertemu dengan Walker. Eliza ini adalah mantan Walker guys, yang dimana Walker sudah tidak mau nih dengannya. Tapi Eliza pernah memaksa hubungannya kembali lagi. Dan kini dia sudah tahu Walker punya pacar. Akhirnya dia pun mengikhlaskannya dan Eliza bilang kalau Kate adalah wanita yang beruntung disayangi oleh Walker. Kate menanyakan tentang pekerjaan Walker kepada Eliza dan Eliza juga tidak tahu banyak nih soal detail pekerjaan Walker. Kate pun pulang dan dia melihat ada mobil polisi yang parkir di depan rumahnya. Dia sedikit panik guys dan benar polisi itu memencet bel di rumah Kate. Polisi ini bilang kalau dia memiliki informasi penting tentang Walker. Polisi ini pun masuk dan mereka mengobrol. Polisi menjelaskan kalau Walker sebenarnya adalah buronan yang selama ini belum tertangkap. Walker sudah beberapa kali membobol kartu ATM orang guys. Saat Kate mengecek rekeningnya lewat handphone, benar guys, transaksi limit atau Walker menarik uang sampai melebihi batas. Awalnya Kate tidak percaya, tapi setelah diberikan bukti, Walker memiliki semua data pribadi milik Kate. Akhirnya Kate pun sadar karena nama asli Walker juga bukanlah Walker guys. Kate merasa tenang karena dia memiliki lukisan paling mahal milik Walker yang ada di rumahnya ini. Dia pun akhirnya mengecek lukisan itu dan ternyata lukisan itu adalah palsu guys. Kate pun percaya dan polisi ini meminta bantuan Kate untuk bekerja sama dengannya menangkap Walker. We can stop Mr. Kamau from fleecing another woman. Keesokan harinya di pagi hari, Walker menelpon Kate dan menanyakan kenapa Kate sudah tidak membalas pesan SMS-nya dan mengangkat teleponnya. Di sini Kate langsung menanyakan kalau kartu kreditnya limit dan dia mulai tidak percaya kepada Walker. Di sini Walker masih terus berusaha meyakinkan Kate walaupun Kate sebenarnya sudah tidak percaya. Kate pun datang ke sebuah kantor bank dan dia jelaskan oleh pemimpin di sana kalau kartu kredit ini sudah terdeteksi dibobol orang guys. Karena penarikannya yang sangat besar dan di luar dari hal yang biasanya.
Di sini Kate seperti benar-benar panik, uangnya hampir semuanya diambil oleh Walker, sedangkan Walker masih berada di luar kota. Kate juga tidak menyangka kalau ternyata selama ini Walker mendekatinya yaitu untuk mencari tahu tentang identitas Kate. Dan Kate pun sadar karena selama ini sering menanyakan nama anjing peliharaannya, nama ibunya, dan lain-lain. Kate curhat kepada polisi dan menyadari kalau dirinya terlalu polos dibohongi oleh Walker. Kate menanyakan apa yang harus dia lakukan supaya uangnya kembali lagi. Polisi sudah berusaha melacak Walker, tapi Walker sangat pandai bersembunyi nih, dan dia juga susah ditemui oleh polisi. Polisi ini memberi saran kepada Kate untuk membahasnya di media sosialnya supaya tidak ada lagi korban dan Walker akan panik ketika wajahnya diviralkan di medsos. Tanpa pikir panjang, Kate pun langsung menghadiri podcast dan dia menceritakan tentang pertama kali dia bertemu dengan Walker. Bagaimana sikap manis dan romantis Walker, sampai akhirnya dia sadar kalau dia sebenarnya ditipu. Niat cari jodoh malah ditipu ya guys. Di sini Walker melihat video Kate yang membuatnya seperti makin marah dan emosi. Actually, I don't know if he travels. Beberapa hari kemudian dia mengirim pesan kepada Kate. Walker mengungkapkan kalau dia benar-benar marah sama apa yang dilakukan Kate. Jadi Walker terus menentang Kate. Keesokan harinya di pagi hari, tiba-tiba ada yang pencet bel ke rumah Kate. Setelah dibuka, ternyata yang datang ke rumahnya adalah Elisa guys. Elisa bilang dia sudah melihat podcastnya dan dia menangis sambil bilang kalau dia juga salah satu korban dari Walker. Di sini Elisa menjelaskan bagaimana dirinya juga ditipunya yang hampir sama seperti Kate. Elisa memperingatkan Kate untuk tidak melanjutkan hal yang dia lakukan karena akan sangat membahayakan dirinya. Kate menanyakan balik kenapa Elisa bisa berpikir seperti itu dan Elisa menjelaskan kalau dia hanya khawatir kepada Kate. Kate bilang kalau dia tidak takut sama apapun risikonya. Kate menanyakan Elisa alamat rumahnya dari mana dan Elisa juga sepertinya berbohong nih. Dia mencari informasi rumah Kate. Saat akan memberikan buktinya, ternyata Elisa mengambil pisau di dalam tasnya yang ditodongkan ke Kate yang bilang kalau dia sebenarnya bekerja sama dengan Walker dan dia mengancam Kate untuk menghentikan aksinya. Karena Kate tidak mau, Elisa pun berusaha membunuhnya dan untung Kate masih bisa berlari dan melawan guys. Saat Elisa pingsan ada seseorang yang datang. Untungnya orang itu adalah Vivian. Polisi pun datang ke rumah Kate untuk menangkap Elisa dan polisi akan melakukan penjagaan di rumah Kate. Di malam hari polisi benar-benar berdiam di depan rumah Kate dan berjaga. Kate masih memberikan coklat panas nih kepada polisi di sana dan memberikan ucapan terima kasih. Di tengah malam tiba-tiba Kate di sini melihat sesuatu yang aneh seperti ada orang yang masuk. Di sini dia pun menghampirinya dan mencari di mana letak sesuatu itu. Dan ternyata polisi ini malah dipukul sampai pingsan guys. Keesokan harinya di pagi hari, Kate akan memberikan teh panas kepada polisi. Tiba-tiba polisinya sudah tidak ada dan Kate juga dipukul nih oleh seseorang dari belakang. Saat Kate sadar dia sedang berada di sebuah rumah yang di mana dia disekap oleh Walker. Dia menjelaskan kalau yang dilakukannya benar-benar merusak reputasinya dan bahkan menghilangkan pekerjaannya sebagai penipu karena kini wajahnya terpampang nyata di mana-mana. Walker masih memaksa Kate untuk membuka handphonenya untuk menyetujui transaksi yang sangat besar di kartunya itu. Kate tidak mau membuka HP-nya walaupun dia menundukkan pisau ke leher Kate. Dan kini giliran Kate berkata-kata manis di depan Walker, di mana dia mau kalau sebenarnya dia beneran jatuh cinta kepada Walker dan sangat kecewa karena Walker memang meninggalkan dirinya. Kate bahkan memberikan ide untuk kabur bersama Walker dan hidup berdua sambil mengubah identitasnya. Di sini Walker seperti percaya gitu guys, dan Kate berusaha membuka tali tangannya diam-diam. Vivian yang datang menghampiri Kate, tiba-tiba dia mendengar suara polisi yang minta tolong. Vivian kaget karena polisi yang menjaga Kate juga sedang disekap guys. Setelah usaha panjang, mereka pun berhasil kabur dan melepaskan tali di tangannya dan langsung melawan Walker. Walaupun Kate perempuan, dia tidak menyerah melawan Walker guys. Hampir saja Kate dicekek nih, untungnya dia masih bisa memukul dengan tongkat yang ada di tangannya dan polisi pun datang. Walker langsung kabur mendengar suara sirine polisi. Kate pun langsung dilarikan ke rumah sakit karena tangannya yang terkena pisau. Polisi pun datang dan Kate sangat benar-benar menakjubkan guys, karena Kate juga menyelamatkan wanita lain dari tipuan Walker ke depannya. Beberapa bulan kemudian Walker menghampiri pameran lukisan dan sepertinya dia menemukan sasaran barunya nih, yaitu garis cantik yang akan diambil hatinya dan juga dikuras rekeningnya. Emang zaman sekarang kalau kenalan lewat aplikasi atau sosmed harus hati-hati ya guys. Jangan sampai cari jodoh malah ditipu. Oke deh kalau begitu, sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you.